Teka, wait. Dito tayo. Check ba o cash? Ano mas gusto mo? Kailangan ko na umuwi. Huwag na, dito ka muna. Persaingan yang tidak sehat terjadi di antara sales marketing perumahan elit yang dimana mereka saling menjatuhkan dan mereka rela memberikan pelayanan ekstra tubuh mereka yang terpenting klien jadi membeli perumahan yang mereka promosikan. Ilang units ba kukunin mo, sir? Depende. Fantasi banget ya ceritanya. Film ini berjudul Showroom yang dirilis pada tahun 2022. Masih berasal dari negara Filipina. So what's the story behind it? Masarap yung iniinom nila. Sarap? Yeah. Special recipe ko yan. Siapkan kursi dan rapikan meja kalian. Nikmati alur cerita filmnya. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Anong Nagmamang-maang ka. Pinagsamantalahan mo ko? Film pun dimulai. Terlihat gadis yang bernama Lijel yang baru bangun dari tidurnya. Lijel sendiri bekerja di marketing perumahan di kota Manila. Saat Lijel mau berangkat kerja, ia ditagih oleh Arnel karena Lijel belum membayar uang kosan. Saat itu, Lijel beralasan kalau dirinya belum sempat menarik uang di ATM-nya dan ia berjanji akan membayar setelah pulang kerja nanti. Arnel pun begitu percaya atas janji Lijel. Ketika itu, Lijel datang terlambat ke kantornya dan manajer kantor pemasaran sedang melakukan koreksi penjualan di bulan ini. Lalu, manajer menghampiri Lijel dan ia bertanya, mengapa klien Lijel selalu mundur dan tidak jadi membeli perumahan yang ditawarkan. Manajer juga mengatakan kalau Lijel tidak mencapai kuota penjualan dan kontraknya akan habis. Mendengar itu, Lijel berjanji akan memenuhi kuota penjualan untuk bulan yang sekarang. Hindi ka umabot sa sales quota. I hope so. Alright team, ituloy nyo na lang. Lalu, Lijel menemui temannya di kantor. Lijel mengatakan kalau dirinya mendapatkan teguran dari manajer. Lijel sangat bingung, di mana ia harus membayar uang sewa kosannya. Tapos, nag-credit card ako. Sebagai temannya, dia pun memberikan bantuan untuk solusi penjualannya. Namun, Lijel menolaknya karena ia masih mampu untuk mengejar target penjualannya. Lalu, temannya pun meninggalkan Lijel di ruangan sendirian. Lijel memutuskan untuk pulang ke kosannya untuk beristirahat. Keesokan harinya, ibunya Lijel menghubunginya dan ibunya menanyakan kabar Lijel karena sudah lama ia tidak pulang kampung. Siri na ako. Imingaw ka na namo ni Papa mo. Ako akong kota mo, busy work diri. Ano man nga ayaw mo na lang diri sa... Lijel pun memutuskan untuk segera pergi ke kantornya dan di kantor temannya dan sedang sibuk mengurus visa keberangkatannya ke Amerika dan mengatakan kalau hari ini ada karyawan baru di kantor ini. Tetapi Lijel tidak mengetahui kabar berita itu. Tak lama kemudian, manajer memperkenalkan seorang wanita cantik yang bernama Susan Rivera. Susan pun memperkenalkan diri pada teman-teman di kantor barunya. Susan Rivera. Have a seat. Thank you. I'll leave you guys. Get acquainted. Tetapi Lijel tampak tidak suka akan kehadiran Susan karena akan menambah saingan kerjanya. Ditambah Susan lebih cantik dari dirinya. Anong meron? Pinagkakagulo niyo ng mga lalaki. Kemudian, Lijel menghampiri Susan dan ia memperkenalkan dirinya. Lijel mengatakan, mengapa Susan ingin bekerja di kantor ini? Apa sebelumnya Susan terkenal sebagai marketing terbaik di kantor Ako sebelumnya? Tagalog. Sorry hindi kasi ako ganun kagaling mag-English. Na friend ko dito. Mas mataas daw kasi yung sahod. Susan hanya ingin mencari suasana yang baru di tempat kerjanya. Makanya ia pun memilih untuk ganun pindah ba? kerja. Well, totoo naman. Pero it gets pretty... Lalu, ada seorang pria memasuki kantor mereka. Dan Lijel mencoba menghampiri pria itu. Ternyata, pria itu mencari Susan, dan Susan menghampirinya. Dan mereka berdua
melanjutkan obrolan di sebuah meja. Salamat, sir. Setelah itu Susan menghampiri Lijel dan temannya. Susan mengatakan kalau kliennya itu orang besar dan ia telah mengenal First day sebelumnya. on the job, tapos nakapag-close ka agad. Hindi na tayo mo eh. Hindi na, okay lang ako. Sure ka? Nakakahiya naman sa inyo. Ketika pulang, Lijel melihat kalau Susan dijemput taksi langganannya yang bernama Thomas. Lijel pun beranjak pulang ke kosan. Namun, Arnel telah menunggunya dan ia ditagih untuk membayar kosannya. Huli na yan na pagbibigyan kita. Susunod, papalaya. Arnel mengancam Lijel akan mengusirnya apabila ia tidak terus membayar uang sewa kosannya. Namun, Lijel meminta Arnel untuk sabar karena ia belum mendapatkan uang gajinya bulan sekarang. I have good news for everyone. But first, let me remind Keesokan harinya, manajer di kantor perumahan itu mengingatkan untuk yang belum bisa memenuhi kuota penjualan, siap-siap akan dipecat. Dan yang kedua, manajer itu akan mengasih bonus 300.000 peso bagi sales marketing terbaik di kantor ini. Susan is taking the lead. Although she have 2 weeks. Don't lose hope, anyone. Lalu manajer menghampiri Lijel dan manajer mengatakan, mengapa Lijel belum setengahnya mencapai target penjualan. Sebelumnya Lijel merupakan marketing terbaik di kantornya. Ada apa dengan Lijel? Ungkap manajer itu Pero I'll hit my quota. dengan nada I yang promise. kesal padanya. You bet contract mo. I will no longer be lenient. Yes, ma'am. Lalu Lijel menghubungi nasabah yang telah berjanji padanya akan membeli rumah yang ia telah promosikan. Akan tetapi Lijel belum mendapatkan kabar yang baik, malah kliennya banyak yang mengundurkan diri. Dan pun menanyakan kapan manajer memberikan waktu terakhir untuk Lijel mendapatkan nasabah. Lijel mengatakan kalau Jumat minggu ini ia harus mendapatkan klien, kalau tidak dirinya akan dipecat. There's no need to make my quota. Huwag na. Sa'yo yun. Bagus. Kemudian ada seorang pria memasuki kantornya. Lijel mencoba menghampirinya. Lagi-lagi pria itu mencari Susan karena ia direkomendasikan Susan. oleh temannya. Lijel pun semakin kesal pada Susan. Setiap klien yang ia temui selalu mencari Susan. Lijel selalu menolak bantuan, dan Lijel percaya kalau dirinya bisa mencapai target tanpa bantuan temannya. Sigurado ka? Oh, siya. Lalu Susan mengajak pria itu untuk melihat perumahan yang ia tawarkan. Klien itu mengatakan akan membawa 1 unit rumah dan ia mendapatkan bonus bermain futsal apabila membeli rumah dengan rekomendasi dari temannya. Tentu pria itu mendapatkan bonus dari Susan. Tapi sial, ketika Susan memberikan pelayanan plusnya pada pria itu di balkon, Lijel memasuki kamar itu dan ia mengetahui kalau ternyata Susan memberikan sesuatu pada nasabah hingga penjualannya mencapai target. Lijel pun mencoba mencari tahu siapa Susan sebenarnya. Lijel pun menyindir tentang pekerjaan Susan yang selalu memberi ekstra lebih pada nasabah. Dan Lijel telah melihat dengan matanya sendiri kelakuan Susan. Ano pinagsasabi mo? Tentu Susan kaget mendengar ucapan Lijel. Susan meminta Lijel tidak mengatakan pada siapapun. Dan Susan berdalil kalau dirinya sedang mengobati anaknya yang sakit jantung. Dan ia membutuhkan banyak uang agar anaknya bisa sembuh. Lijel pun tidak peduli. Dan ia lebih memilih untuk pergi meninggalkan Susan daripada harus mendengar curhatannya. Susan memutuskan untuk pulang. Ternyata supir taksi yang bernama Thomas adalah tetangga rumahnya. Hubungan mereka sangat Kaya akrab. ko na. Lalu Susan memanggil Dennis yang merupakan pengasuh dari anaknya yang bernama Yesai. Saat itu Dennis memperhatikan Susan. Susan menceritakan kalau dirinya kepergok oleh teman sekantornya saat memberikan pelayanan plus pada nasabahnya. Nakahuli sa akin. Ano? Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho kapag nagkataon. Susan juga berencana akan pindah ke kantor lain karena ia merasa tidak enak
setelah diketahui perbuatannya. Susan pun mengajak Yesai untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat. Tulog na. Tara na. O sige, susunod na sweldo ni Mama ha. Di tempat yang berbeda, kamar Lijel digembok oleh Arnel karena Lijel belum membayar biaya kosannya. Mengetahui itu, Lijel menghampiri Arnel di ruangannya dan ia meminta kunci gembok kamarnya. Arnel, bakit mo? Arnel! Arnel mengatakan kalau dirinya akan membuka gembok itu setelah Lijel memberikan pelayanan ekstra padanya. Arnel telah bosan menunggu janji-janji Lijel yang tidak pernah terpenuhi. Makanya, ia meminta pelayanan Lijel. Lang kasi talaga yung sweldo ko. Sa'yo mo ngayong gabi. Mau tak mau, akhirnya Lijel melayani nafsunya Arnel untuk melunasi hutang sewa kosannya di malam itu. Suatu hari saat Lijel berada di bar, bartender mengatakan kalau minumannya telah dibayar oleh seseorang bos penjual mobil. Tentu Lijel kaget dan ia mencoba menghampiri orang itu. Lijel pun berkenalan dengan pria itu yang bernama Joy. Lalu Lijel menawarkan rumah pada Joy. Apabila Joy datang ke kantor Lijel besok dan membeli rumah darinya, Joy akan mendapatkan pelayanan ekstra darinya. Tsaka kung ano man yung... Benar saja, keesokan harinya, Joy datang ke kantor Lijel dan ia menempati janjinya akan membeli beberapa unit rumah dari Lijel. Tentunya Lijel pun akan memberikan pelayanan ekstra untuk Joy. Sofa, and then that way is the balcony which connects to the... Terjadilah penawaran di antara mereka dan mereka melanjutkan ke permainan berikutnya. Temannya Lijel memberikan selamat pada Lijel karena ia mendapatkan nasabah besar dan ia memborong beberapa unit perumahan. Susan mendengar penjualan Lijel yang tinggi. Ia mencoba menghampirinya. Susan berterima kasih pada Lijel karena ia tidak mengadukan perbuatannya itu dan Susan mengetahui klien yang didapatkan oleh Lijel. Lijel mengatakan kalau dirinya tidak akan kalah bersaing dengan karyawan baru seperti Susan. Ano gusto mo sabihin? Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Ano palagay mo? Lijel dan Susan berburu nasabah dengan bagaimanapun itu caranya, meski mereka harus berlanjut ke urusan ranjang. Yang terpenting, bagi mereka bisa mendapatkan target penjualan dan mendapatkan bonus penjualan. Arnel pun datang ke kosannya dan ia berniat akan menagih jatahnya. Tentunya Lijel kesal dan ia mengatakan pada Arnel kalau dirinya akan pindah ke kosan yang lain. Kulang pa yan para malinisan ka. Ketika di kantor, teman-temannya Lijel memberikan selamat karena omset penjualan Lijel naik begitu drastis dan ia bisa mengalahkan Susan dalam omset penjualan. Sa tingin nyo ba talaga matatalo ko ni Susan? Eh hindi niya nga memorize yung materials. Ang dami niyang nabebenta. Ewan ko. Tampaknya Susan datang terlambat dan ia meminta waktunya Lijel. Ada hal yang ingin ia pertanyakan pada Lijel. Susan mengatakan kalau Lijel telah menjelek-jelekan dirinya pada nasabah lain. Apa ini yang dinamakan bersaing secara sehat? Ujar Susan pada Lijel. Namun Lijel malah mengolok-olok Susan kalau ia hanya seorang penjual tubuh Totoo naman untuk nasabah kliennya. Bakit? Dati ka naman talagang putat, di ba? Lijel dengan sombongnya mengatakan jangan pernah bersaing dengan orang yang bernama Lijel Fernando dan ia beranjak pergi meninggalkan Susan. At wala kang pakialam kung saan ko inuubos ang pera ko. Susan menemui Dan. Susan menanyakan kedekatan Dan dengan Lijel. Kemudian Lijel mendapatkan klien yang ternyata klien itu mengenal Susan. Namun kali ini klien itu memilih Lijel untuk mendapatkan perumahan. Let's go! Lalu Dan pun menghampiri Susan.
dan mengajak Susan untuk menikmati jamuan di lantai atas. Tampaknya Dan mulai menyukai Susan, dan di lantai atas mereka berdua pun bermain futsal bersama. Sementara itu, Lizel lagi berebut tawar-menawar harga perumahan, dan setelah itu pria itu mendapatkan layanan ekstra dari Lizel. Kau na magsulat kung magkano. Tak hanya itu, persaingan di antara mereka selalu terjadi setiap Susan berada di sebuah bar. Dan di sana, Lizel selalu ada. Karena kesal, akhirnya Susan mengatakan ada urusan apa dengan dirinya. Semua klien yang Susan dekatin selalu diambil oleh Lizel. Pero please, pigilan mo na to. Parang lang magkalugat. Lizel tidak menyukai Susan kalau dirinya dikalahkan oleh Susan dalam penjualan. Dengan cara apapun akan Lizel lakukan untuk mengalahkan Susan, dan Lizel pun memilih untuk pergi meninggalkan Susan. Gagawin ko lahat yun. Gagawin ko ang lahat. Suatu hari Susan mendapatkan telepon dari Dennis, dan ia mengatakan kalau Yesai harus dilarikan ke rumah sakit. Dennis mengatakan pada Susan kalau Yesai muntah dan sulit bernapas. Makanya Dennis membawa Yesai ke rumah sakit. Menurut dokter, kalau Yesai harus operasi pemindahan aliran darah, dan itu harus membutuhkan banyak sekali uang. Susan pun akan mencarikan jalan. Yang terpenting Yesai harus kembali sehat. Basta magpagaling ka, ha? Ang doktor, kailangan na raw siyang i-bypass. Alam ko, malaking halaga. Baka magtawag na lang ako ng mga dati kong kliyente. Lalu, Susan pun menelpon kliennya. Tetapi ia tidak mendapatkan kabar baik. Karena beberapa klien membatalkan untuk membeli rumah pada Susan. Sige po, salamat po Mr. Lim. Dan ia mencoba menghubungi temannya. Temannya mengatakan ada seorang nasabah, tetapi ia selalu meminta macam-macam pelayanan. Susan pun mengiyakan saja, karena ia membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya. Kailangan na kailangan ko kasi si Isa nasa ospital. Meron naman, kaso medyo weird to. Susan pun direkomendasikan pada klien itu, yang bernama Fred. Namun sial, ketika berada di kantor, Lizel pun memepet klien itu. Dan Lizel pun merebutnya dari Susan. Tetapi Lizel mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari tamu itu. Karma bagi dirinya Lizel. Susan menemui anaknya dan ia mengatakan, "Maafkan ibu, karena ibu belum bisa memberikan pengobatan yang terbaik untuk Yesai." Yesai meminta untuk ibu, ia tidak menangis, dan Yesai bangga telah mempunyai ibu seperti Susan. Tiba-tiba Yesai tidak bernapas, dan Susan memanggil suster. Dan Susan meminta untuk suster agar melakukan apa saja untuk kesembuhan anaknya. Suatu malam Susan menemui Thomas di kosannya, dan Susan memberikan Thomas pekerjaan dengan upah yang besar. Selain itu, Thomas diberikan pelayanan ekstra untuk tugas ini. May hahanapin kang babae. May hawak siyang pera. Ternyata Thomas disuruh untuk menghabisi Lizel. Bagaimanapun itu caranya. Lalu Thomas pun menyanggupi pekerjaan Sabihin mo lang na itu. ibibigay mo sa akin yung pera. Ketika itu, Lizel yang menemui dan memutuskan untuk segera pulang, dan ia menggunakan jasa taksi yang kebetulan Thomas lah yang menjadi supir taksi itu. Sige na, sige na. Ternyata Yesai telah pergi, dan itu kesalahan dirinya karena terlambat mendapatkan pengobatan. Dennis yang bersama Susan hanya bisa memberikan semangat bagi Susan untuk melanjutkan kehidupan tanpa Yesai anaknya. Ano yan? Ayaw mo yan. Tahan na. Lizel pun menyadari
kalau nyawanya akan terancam di taksi itu. Lijal menyadari saat ia terbangun karena jalannya tak seperti yang ia lewati. Lijal meminta untuk taksi berhenti dan ia akan menyerahkan semua uang Lijal. Pero nakita kita. Namun, Thomas meminta Lijal untuk berhenti mengoceh dan ia membawa Lijal ke suatu tempat. Di sanalah Lijal diperkoas dan Lijal terpaksa berpindah alam di malam itu. Keesokan harinya, Thomas menemui Susan dan ia memberikan uang yang diberikan padanya. Dan Thomas memilih untuk pergi. Benar saja, kematian Lijal beredar di televisi. Melihat kenyataan itu, Susan sangat puas karena kematian Yesai anaknya terbalas dengan kematian Lijal. Film pun berakhir demi sebuah balas dendam yang terbalaskan. Ganun ba?